Adakah orang Nasrani minum kencingnya Isa? Oke, Miftah. Kita pakai waktu ini ya Miftah ya. Ya. Baik. Siapa dulu? Apa ini? Temanya apa ini temanya? Temanya supaya orang Islam itu berhenti mempertuhankan anaknya Aminah. Itu kan maumu itu. Loh, ya memang mau saya lah, masa maunya saya. Iya. Ya kalau masalah maumu mah kan nggak masalah. Baik. Itu kan maumu gitu kan. Oke, siapa dulu yang bicara? Saya dulu atau Anda dulu? Biasanya seperti apa biasanya? Mau yang temanya apa dulu? Temanya dulu. Temanya stop mempertuhan Muhammad. Ya memang tidak ada yang mempertuhankan Muhammad kok. Sekarang bisa saya bicara? Dalil. Anda dulu atau saya dulu? Sekarang ya oke, saya dulu deh. Silakan. Iya, sekarang tunjukkan dalil satu saja di mana bahwasanya umat Islam mempertuhankan baginda Nabi. Silakan tunjukkan. Baik, dalilnya adalah cara orang Islam memperlakukan Muhammad. Apa caranya? Baik, contohnya kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum, keringatnya Muhammad jadi parfum, ludahnya Muhammad jadi Muhammad. Mana dalil bukan? Mana dalil? Iya, mana dalilnya? Saya nggak butuh pernyataan, butuh dalil. Baik, butuh dalilnya. Baik. Saya akan tunjukkan ya dalil-dalilnya ya tentang bagaimana umat Muslim minum darah Nabi. Baik. Baik. Jadi Anda tahu tidak bahwa darah Muhammad pernah diminum? Ya. Terus? Oke. Terus kenapa Anda nanya kepada saya dalilnya? Iya, di mana kalau yang meminum darah itu bahwasanya menyembah, menuhankan. Baik. Gimana dalilnya? Baik. Menurut surat At-Taubah ayat 3. Taubah ayat itu dikatakan mereka, maksudnya orang-orang Nasrani, menjadikan rahib-rahibnya. Enggak kayak gini. Anda itu membaca terjemahan atau membaca Al-Qur'annya? Baik. Jadi mereka mau melintir-melintir di Arabnya. Kok melintir? Kenapa melintir? Ini jurus orang Islam di melintir di Arabnya. Ya santai aja, santai aja. Baik, At-Taubah ya. At-Taubah 31. Nih. Mau saya balik kamera saya atau begini saja? Ya silakan baca. Coba saya pengen mendengar kamu membaca. Ya, coba. Tuh disebutkan ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim. Saya kan datang. Kamu mau nanti dulu kamu membaca terjemahan atau membaca Al-Quran? Membaca riwayat yang berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 31. Yang kamu ingin baca terjemahan? Udah mulai ngarap. Loh, kenapa? Yang namanya Al-Quran walaupun kamu baca Arabnya tidak berubah, ini tetap gini. Iya, makanya saya tanya, kamu itu mau membacakan terjemahannya atau Al-Qurannya? Terjemahannya. Nah gitu dong, jujur gitu sok, silakan. Saya lanjutkan ya. Ini saya bacakan dari sini saja ya. Iya silakan. Jadi ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim datang kepada Rasulullah. Saya bacakan nih, saya balikan kamera saya. Tafsiran? Itu terjemahan atau tafsiran? Busetnya orang ini. Ketakutan ya, makanya yang jelas kok buset. Ketakutan sama tafsirannya. Kamu mau membacakan terjemahan baca tafsir Al-Quran. Quran itu ada tafsirnya. Sekarang dibaca tafsirnya, baca Arabnya. Nanti udah ke Arabnya ada nahu sorof. Pening. Kenapa? Ini kan sudah diterjemahkan oleh para penerjemah, betul? Lah iya, katanya kamu mau membaca terjemahannya katanya. Tapi kenapa yang dibaca tafsirannya? Oke, kita baca terjemahnya dulu ya. Kita baca tafsirnya dulu. Saya balik dulu kamera saya. Surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Iya. Terus apa hubungannya dengan baginda Nabi? Baik. Apa hubungannya? Ada hubungannya, ada. Ada hubungan.
Yaitu bagi orang yang menuhankan, bukan umat Islam. Saya nggak bilang orang Islam. Ada tidak orang-orang yang mempertuhan alim ulama? Ya mungkin. Kok mungkin? Berarti bohong ayat ini. Iya, ya mungkin ada yang menuhankan. Mungkin gitu. kata dia. Apalagi. Nah, saya balikin dulu ya kamera saya. Ya, silakan. Biar kamu lihat. Santai teman-teman. Baik. Biar kamu melihat nih. Nih. Lihat ya. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib Allah. Pertanyaan saya, ada tidak orang-orang yang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan selain Allah? Ada. Ada. Tadi mungkin ada, sekarang ada. Gimana? Ya kan Anda baru membacakan tadi. Baik, ada. Aduh. Nah, siapakah orang ini? Nih, saya kasih tunjuk. Iya. Kita lihat ke sini. Siapa orang ini? Ada cerita di balik itu. Iya, Ya, silakan. nih, ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim. Nih, Iya. saya bacakan. At-Taubah 31. Ini panjang nih tafsirnya ini. Nih. Perhatikan ya. Adi Ibnu Hatim masuk menemui Rasulullah. Sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan itu At-Taubah tadi. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab. Dia nggak setuju dengan ayat itu. Dijawab begini. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan mereka. Nah, saya balik dulu kamera saya lagi. Iya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya lagi. Artinya, menurut Muhammad, cara mereka menyembah alim ulamanya, cara mereka mempertuhan rahib-rahibnya, dengan cara mengikuti mereka sekalipun mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Setuju? Enggak, yang saya tanya Enggak itu setuju dia sama Muhammad. Enggak, merekanya itu siapa? Orang-orang Nasrani. Nah iya, bukan orang Islam kan? Iya, kita bicara orang Nasrani. Itu terjadi nggak nanti kepada Muhammad? Gimana sih? Ya enggak. Kan di situ kan Standar bukan ganda, orang standar Islam. ganda. Ya kan gampang gitu loh. Oke, baik. Kenapa orang Nasrani disebut mempertuhan alim ulamanya? Orang Nasrani bukan. Sebentar, ini waktu saya dulu. Nanti gantian Anda ya. Ini waktu saya. Nanti gantian. Gini. Loh, dari tadi kan Anda sudah bicara banyak dan di situ Tenang, biar saya mereka selesaikan itu dulu. bukan Ini kan orang waktu masih Islam. berjalan nih, masih 2 menit. Bukan ajaran umat Islam, bukan Masih 2 ajaran menit. Nabi dan Nabi. Aduh, apalagi. Baik. Kenapa orang Nasrani disebut mempertuhan alim ulamanya? Kenapa? Kenapa orang Nasrani disebut oleh Muhammad menyembah mempertuhan ulamanya? Menjembah Muhammad, apanya maksudnya itu? Yang Kan, jelas botol dong, kan? bertanya itu yang jelas dong. Yang jelas dong, bertanya itu yang jelas. Udah saya dong. bilang teman-teman mereka ini tidak ada yang waras lagi. Yang jelas. Itu kan Mita, tidak berbicara dengerin. umatnya Makanya kalau saya Nabi dan ngomong kamu Nabi. denger. Ayo, silakan apa lagi? Kenapa Muhammad Tuhan ulama mereka? Iya, itu kan sedang menceritakan umat Nasrani yang mengagungkan alim ulama dulu, orang rahib-rahib dulu. Dengan cara bagaimana mengagungkannya. mereka mempertuhan ulamanya? Ya dengan mengagungkannya, tidak menyembahnya. Di mana kata-kata di situ? Coba sebutkan. Di mana di situ? Coba sebutkan. Iya, coba sebutkan di ayat itu. Aduh, kenapa? Beras. Coba sebutkan di situ. Coba. Perhatikan Tadi sudah kata-kata saya baca, kamu ngapain, Enggak, Mita? coba sebutkan di situ menyembah para rahib-rahib tersebut. Baik. Sebutkan di situ menyembah para rahib-rahib tersebut. Coba sebutkan. Kamu yang baca ya nanti ya, kamu yang baca. Ya, silakan. Nih. Aduh, memang parah. Ayo. Coba Dia sebutkan. sama seperti Sebutkan. Adi.
saya bacakan kembali ya. Nih. Kamu yang baca atau saya lagi? Ya silakan bacakan. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah kan tidak menyembah, bersabda, gitu. Tidak, sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Udah? Oke, jadi menurut Muhammad, mereka ini orang-orang Nasrani mempertuhankan ulama dan rahib-rahibnya enggak? Ya, itu kan orang dulu kan tentang Nasrani, bukan umatnya baginda Nabi. Iya, saya tahu orang Iya, Nasrani terus. yang dibilangin. Betul. Lanjut. Oke, dengan cara bagaimana mereka beribadah, menyembah, mempertuhan alim ulamanya? Ya dengan mengagungkan mereka. Bukan, Lagi. dengan cara mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram bagi pengikutnya dan pengikutnya mengikuti itu. Ya terus apa lagi? Baik, sekarang saya balik lagi. Ya. Nih, sekarang kita ngomongin Islam. Itu kan tadi ngomongin Nasrani, mereka mempertuhan dengan cara begitu. Nah, sekarang Iya. kita ngomong Islam. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran darah itu haram nggak? Haram. Haram, tidak boleh dikonsumsi, betul? Dikonsumsi. Di mana? Bukan. Tadi kamu bila sudah mengiyakan, sekarang tanya di mana? Baik. Jadi ini Abdul Somad ini. Kalau saya ngomong kamu nggak bakal percaya. Jadi Abdul Somad aja yang ngomong. Perhatikan ya, perhatikan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum Saya darah butuh Nabi. dalil, bukan butuh Sedangkan video. dalam Al-Quran Saya minum butuh darah dalil, dilarang. bukan butuh video. Darah itu haram. Saya butuh Ini dalil, bukan khusus ya. butuh video. Nama kitabnya Oke. Mafahim Yajib Kalau begitu saya itu dia belakang bukan dibuang ya, diminum ya darahnya di. Lalu dibilang yang mana Saya darah? butuh dalil, Minum. bukan Kata butuh Nabi video. SAW, Kalau orang video yang saya juga darahnya ada. bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Nah, baik, sudah saya bacakan. Bahkan tadi Anda sudah mengiyakan itu darah Muhammad Abdul Somad sesat. Abdul Somad sesat ketika dia mengutip dalil itu. Saya tidak mengatakan itu. Kalau misalkan dalil, Ini orang saya Islam juga kayak takiyah gini. terkerjanya. Kalau ini. Bohong. Oke, santai aja, Takiyah. Ini kerjaan Loh, mereka. kok takiyah? Santai aja, santai. Tadi aja. Anda barusan mengiyakan loh. Di sini di tempat yang sama ini tadi Anda mengiyakan darah Muhammad diminum, betul? Santai aja, santai. Nah, mulai mukanya di malu dia jadi orang. Ini kalau butuh video yang seperti ini. Mulai dia. Lari ke. Ayo balikan jelek mereka ke sini. Betul tidak tadi kamu Yang seperti mengiyakan ini. bahwa darah Muhammad diminum? Kenapa di mute? Nggak ada yang memute kamu. Balikan kameramu coba ke sini. Kenapa kamu lari-lari bahas yang lain? Betul Iya, tidak saya darah butuh, Muhammad butuh diminum dalil. pengikutnya? Saya butuh dalil, bukan butuh video. Saya butuh dalil. Sebelum saya ngomong dalil, tadi kamu mengiyakan nggak bahwa darah Muhammad diminum? Ya di mana dalilnya? Udah. Di mana dalilnya? Udah, Di kau mana tidur dalilnya? sana. Tidur sana kau tidur, Loh. tidur. Kenapa, Wei? Kenapa? Wei, kenapa? Udah, kau Mana tidur sana, dalilnya? tidur. Barusan tadi kau bilang Saya iya. butuh dalil, bukan butuh video. Saya butuh dalil. Coba kameramu balikkan dulu. Kameramu ke wajahmu dulu coba. Santai, santai, santai. Santai, santai. Mana kameramu? Saya butuh dalil, bukan butuh Ya, video. sebelum saya menunjukkan dalil, tadi kamu mengiyakan nggak bahwa darah Muhammad diminum? Ya, coba Oke. mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya, Mas? Kalau kamu mengiyakan, lalu kenapa sekarang kamu minta dalil? Ya, mana dalilnya? Kok dari tadi juga saya butuh dalil, bukan. Oke. Nama kitabnya Mafahim Wajibu Antusohah. Nih. Oke. Nih, sebentar ya. Nah, sekarang saya nanya. di Coba mana saya bisa ngomong definisi- dulu? Saya bisa ngomong? Oke, di mana definisi kalau meminum darah itu menyembah? Coba. Tadi kan Muhammad bilang di dalam surat At-Taubah ayat 31
mereka mempertuhan ulama-ulamanya Di dalam surat dengan atau cara yang haram. Darah itu kan haram. Bisa Sama ganti Muhammad enggak? dihalalkan. Nah, pengikutnya mengikuti Muhammad. Sesuai dengan penjelasan Muhammad sendiri dalam At-Taubah 31 terhadap Adi Ibnu Hatim yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menyembah alim ulamanya dengan cara mengikuti yang halal, diharamkan diikuti, haram dihalalkan diikuti. Oke. Di dalam ayat atau di dalam surat At-Taubah ayat 31 di mana di situ menyembah para rahib tersebut. Ada kata-kata menyembah para rahib enggak? Sulit nih teman. Nih, saya tunjukkan lagi. Coba sebutkan referensi bahwasanya meminum darah itu sama dengan menyembah. Silakan sebutkan. Betulnya orang ini setengah mati. Silakan. Baik. Di mana referensi bahwasanya di situ menyembah di situ? Coba. Baik. Sebutkan di dalam Kita ayat tampilkan tersebut. lagi ayatnya. Oke, makanya orang Islam nih teman-teman gak sadar mereka ini mempertuhan Muhammad. Miftah, saya bacakan lagi sama kamu ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Kalau kita baca tafsir-tafsirnya, perhatikan ya. Bagaimana mereka itu mempertuhan alim ulamanya. Nih, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, misalnya nih. Para ulama dan ahli ibadah mereka itu menghalalkan bagi mereka apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Misalnya darah di dalam Bible dilarang nih makan darah. Kemudian pendetanya ngomong hantam aja. Hantam, makan aja, makan. Udah bisa gantian. Nah, Udah bisa itu gantian. maksud Muhammad yang dimaksudkan mereka mempertuhan ulama-ulama Ya, tersebut, oke. mentaati Ya, itu kan mereka tanpa dulu zamannya batas-batas. Nasrani. Sedangkan di dalam ajaran syariat Islam sudah jelas innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Mulai dah ngarap-ngarap. Mulai ngarap, Ya yang jelas. penting ngarap, makin Lu panjang kenapa? Arabnya. Ajaran dari yang dulu yang membangkang daripada Yahudi dan Nasrani tersebut. Oke, jadi dihukumi mentuhankan, betul? Apanya yang mentuhanan di mana? Coba. Di mana di situ ada penyembahan? Di mana di situ ada penyembahan? Coba. Penyembahan terhadap rahib-rahib tersebut. Di mana? Mempertuhan itu apa? Mempertuhankan, Mempertuhankan nggak mereka? mengagungkan, Mereka mempertuhankan nggak? menyanjung. Iya, mereka kan bukan umat Islam. Iya, kita nggak bahas Islam nanti, kita Ya, bahas udah. Islamnya nanti. Kita pakai standarnya Muhammad dulu. Iya. Mereka menurut Muhammad mempertuhan alim ulama, setuju? Dengan cara bagaimana mereka mereka ya. mempertuhan alim ulama? Ya mungkin dengan mengagungkan, Dengan cara menghalalkan yang haram. dengan mengikuti aturan mereka, bukan Iya, mengikuti aturan baginda mereka. Nabi. Misalnya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, diikuti ulamanya Ya. itu. Setuju? Ya, dengan mengikuti orang-orang rahib-rahib yang tidak sesuai dengan syariat pada waktu itu. Baik. Ayo. Nah, sekarang kalau misalnya itu terjadi di tengah-tengah umat Islam, berarti hukum yang sama masih kita pakai, yaitu mempertuhan. Setuju? Ya. Baik. Darah haram Kenapa? nggak Maksudnya menurut setuju Al-Quran? gimana? Maksudnya di Darah mana haram dulu? nggak Nanti menurut dulu. Al-Quran? Haram. Haram. Sama Muhammad dihalalkan nggak? Di mana dihalalkannya? Kamu diam dulu. Makanya kamu Ya diam. makanya di dalam Kalau kamu Al-Quran ngomong itu terus ada kamu yang nggak namanya dengar. nafsi. Ya makanya di dalam Makanya Al-Quran kalau itu, kamu di mau dalam tahu di syariat mana itu, mau kalau kamu mau tidak hanya sekadar itu, ada yang namanya asbabun nuzul. Ada yang namanya asbabun baik, nuzul. sebelum kita ke asbabul nuzul, kamu diam dulu, Bang. Loh, Nggak Kapan berani saya dia punya diam kan? Jadi Gini, nanti kamu ada berani ngomong nggak terus. diam? Untuk 1 menit saja berani diam nggak? Apalagi coba, apalagi. Baik, dengarkan. Saya pernah dengar cerita tentang Saya Muhammad bukan yang butuh meminum video. darah. Kalau butuh video saya juga Nggak mau bisa diam kan? menampilkan Nggak video. berani dia. Lah iya, saya tidak butuh video. Saya Oh. butuh dalil.
Oke, Abdul Somad menurut kamu gila atau gimana? Saya tidak mau membahas orang, saya membahas di sini. Di mana kalimat di dalam surat At-Taubah tersebut. Makanya kamu dengerin, nanti kitabnya dikutip. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwasanya innama harrama alaikum. Jadi mereka ini teman-teman mempertuhan menyembah Muhammad, mereka ini dengan luar biasa. Kencing Muhammad diminum, darah Muhammad diminum. Di mana dalilnya? Makanya kamu dengar kalau mau saya putarkan dalilnya. Nah sekarang saya nanya. Enggak, kamu berani diem mau dengar saya putarkan dalilnya? Kenapa saya nggak boleh nanya? Kenapa saya nggak boleh Kita nanya? saja, kamu kan mau bukti bahwa orang Islam mempertuhan Tadi saya kan udah Muhammad. menjawab. Mau bukti? Oke, saya boleh nanya? Enggak, kamu mau bukti enggak bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad? Udah ampun. Mana? Coba mana buktinya? Mana dalil? Kalau saya Mana dalil? Kalau dalil baik di Al-Quran maupun hadis bahwa ini dalilnya, ini dalilnya. Menuhankan baginda Nabi. Silakan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu darah. Yang saya tanyakan, Darah di itu mana haram. dalil Ini khusus bahwasanya ya. baik di Nama Al-Quran kitabnya maupun di Mafahim hadis Yajib Antu bahwasanya ada Tuh, nama dalil kitabnya yang Mafahim menerangkan. Yajim Antu Sohah, nama kitabnya. Yang saya tanyakan, coba sebutkan gimana? dalil. Sebutkan dalil. Kenapa nggak jawab? Sebutkan dalil. baik di Itu Al-Quran maupun tandanya hadis kamu bahwasanya umat ketakutan, Islam itu Mita. menuhankan baginda Nabi. Lu kenapa nggak jawab? Mita, banyak orang mau PK dengan saya ini. Kamu dapat kesempatan nih di hadapan 26.000 orang di sini. Nggak jawab dulu. Ini Coba sebutkan 26.000 dalil. orang Coba yang sebutkan dulu menanti-nanti dalilnya. jawaban kamu ini mana? Nggak, kenapa nggak jawab? Sebutkan dalil baik di Al-Quran maupun hadis bahwasanya umat Islam itu menuhankan baginda Nabi. Coba sebutkan. At-Taubah ayat 31. Mana baginda Nabinya? Kitab Tidak ada. Mafahim Yajim Antu Sohah. Yang di mana di situ disebutkan menyembah baginda Nabi? Karena Menyembah Muhammad baginda Nabi. menghalalkan yang haram. Di mana menghalalkan di situ? Ini darahnya diminum katanya masuk surga. Padahal Di dalam mana Al-Quran bahwasanya darah itu meminum dilarang adalah diminum. menyembah? Di mana bahwasanya meminum itu menyembah? Coba sebutkan. Menurut penjelasan Muhammad, orang-orang itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, makanya disebut Coba menuhankan. sebutkan literasi yang namanya mengikuti itu menyembah. Nggak nyampe. Coba sebutkan literasinya. Sekelas Edis cuma bisa nanya. Sekarang tunjukkan penyematan kata Rob kepada baginda Nabi. Coba Tunjukkan. Di dalam surat Yusuf ayat 23. Ya mana penyematan kepada baginda Nabinya? Coba tunjukkan mana penyematan Di kepada baginda situ Nabi. Nabi Yusuf menyebutkan suami Zulaika sebagai robnya. Saya tidak menanyakan Yusuf. Saya Oke, tidak berarti berapa menanyakan robnya Zulaikha. Yusuf? Berarti Saya berapa tidak robnya menanyakan Yusuf? Itu jawab dulu pertanyaan saya. Di mana penyematan rob kepada baginda Lari Nabi? kemana-mana. Kok lari? Kenapa nggak jawab? Jadi Coba gara-gara jawab dulu, jawab nggak ada dulu. penyematan berarti Muhammad bukan rob. Iya mana? Dalilnya mana kalau baginda Nabi itu rob? Coba Ya, dalilnya, coba. dalilnya surat Yusuf ayat 27. 27 aja. Kamu mau mendengar Enggak, jawab dulu pengakuan pertanyaan dari temanmu yang Tunjukkan dulu. muslim bahwa Jawab dulu, Muhammad silakan. adalah rob? Udah, Gimana? jawab dulu silakan. Di mana penyematan kata rob itu buat baginda Nabi? Silakan. Baik, tunjukkan. kalau kamu Nggak mau usah kemana-mana dengar lah. bahwa Muhammad itu adalah Ada rob, pinternya nanya doang. nih saya putarkan. Ini temanmu butuh sendiri dalil. nih yang sudah mengakui Muhammad itu robnya umat muslim. Saya butuh dalil. Nih, Bukan dengar. butuh itu, saya Dengar butuh nih. dalil. Saya butuh dalil. Kenapa? Kenapa yang menjawab bukan kamu? Kamu nggak bisa jawab. Percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Kamu nggak bisa jawab. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Oh, udah dengar? Nggak. Nah, coba Iya mana dalilnya yang saya tanyakan. Ketika kamu memaksa bahwasanya baginda Nabi Itu rob, namanya mana kamu dalilnya? berpikir akan menabrak agamamu sendiri. Di mana dalilnya Oh, Muhammad menabrak mengaku gimana nabi? sih? Kenapa enggak, Dis? Kenapa enggak jawab pertanyaan saya? Ya kamu kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa Muhammad Loh, di mana Muhammad dari ngaku tadi kan nabi? kamu dari tadi kan kamu nanya terus dari tadi. Coba satu aja pertanyaan saya. Coba jawab. Baik, Kamu kan ini. Kamu kan artinya memaksa. kamu sudah terbukti bahwa Nanti kamu dulu, mempertuhan santai dulu. Muhammad dengan Loh, cara gimana? Itu kan Muhammad menurutmu, menghalalkan itu yang kan haram, maumu. mengharamkan Itu kan yang maumu. halal. Sekarang saya nanya coba. Darah Sebutkan dalilnya. diharamkan Kenapa? di dalam Al-Quran, Ya, dia mulai dihalalkan mulai oleh dia. Muhammad dalam hadis. Oh,
Mulai dia, coba. Berbohong Satu aja di dalam pertanyaan saya. Al-Quran dilarang. Dilarang berbohong dalam Al-Quran. Contoh surat Al-Azab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai Ya, Edi, orang-orang bisa yang ini nggak? beriman, Bisa gantian nggak? ucapkanlah perkataan yang benar. Di dalam hadis Muhammad berkata parah. boleh bohong. Nah. Jadi Muhammad berkali-kali dia menghalalkan yang haram. Parah ini. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan oleh Muhammad. Enggak, satu aja pertanyaan saja coba. Satu aja pertanyaan saya. Coba jawab dulu. Kenapa kamu nggak mau menjawab Itu pertanyaan saya? udah bukan cuma satu tadi, banyak itu udah. Iya. Gimana? Saya cuma satu pertanyaan. Mana? Coba terima dulu waktunya, terima. Sebutkan dalil dulu. Terima waktunya, biar Sebutkan pakai dalil, waktu coba. kalau ngomong. Silakan. Enggak. Saya pengen coba ini dalil Ya dulu. sudah, kalau enggak kami di Coba. bawah saja kalau gitu. Enggak, kenapa nggak menjawab, boy? Kenapa kabur? Takut Coba saja sebutkan kamu. dalil, coba. Dari tadi ngocet terus kamu. Di bawah sana kamu tidur, kamu di bawah sana. Sungguh nekat yang nyata. Ini di gelas ini nggak ada tertulis ini gelas. Mana dalilnya ini gelas ini? Mana? Mana ada tulisan di sini menyematkan bahwa ini gelas? Mana? Ada nggak? Oh, tuh udah keluar naganya kan? Ini bukan gelas. Kamu nanti dilempar batu kalau ini bukan gelas, gimana? Itu yang disebut dengan argumen from silence. Tahu nggak apa itu argumen from silence? Sebuah argumen yang menyatakan sesuatu adalah bukan itu karena tidak mengatakannya. Mana bisa seperti itu? Pernah nggak dari tadi saya ngomong bahwa saya laki-laki? Nggak ada saya dari tadi ngomong bahwa saya laki-laki. Baru sekarang. Tapi apakah itu menjadi bukti bahwa saya bukan laki-laki? Tidak. Adakah dari tadi saya mengatakan bahwa saya ini Mister atau Tuan Edis? Ada? Nggak ada. Tetapi itu bukan berarti ketika ada orang menyematkan kepada saya panggilan kepada saudara Tuan Mister Edis. Nggak salah. Sematan itu tidak salah disematkan kepada saya. Walaupun di KTP saya nggak ada tertulis Mr. Edis, nggak ada. Muhammad juga begitu, botol. Di dalam Al-Quran nggak ada tertulis Rob Muhammad, nggak ada. Tetapi bukan berarti Muhammad bukan Rob kalian. Kalau kalian mau belajar apa arti Rob itu, dan sudah diakui ini Muslim yang ngakuin ini. Nih, perhatikan. Ini loh. Lawan debat saya nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Tuh, Rob kalian dua. Allah Rob kalian, Muhammad Rob kalian, sama-sama Rob.